Jumpa lagi konco-konco. Banyak ibu hamil yang merasakan kegembiraan jika mendapatkan ukuran perutnya jauh lebih besar dibanding ibu hamil yang lain pada usia kehamilan yang sama. Dia menganggap bahwa ukuran yang lebih besar ini sebagai kondisi kehamilan yang lebih sehat. Apakah memang demikian? Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Sebenarnya tidak ada patokan yang pasti berat badan bayi yang ideal pada saat dilahirkan. Namun dari sisi pengalaman klinis, seringkali bayi dengan berat sekitar 2,5 sampai 3,5 kg dianggap sudah cukup sehat dan lebih mudah untuk dilahirkan. Bayi dengan berat di atas 3,5 kg seringkali dianggap sebagai bayi besar. Dan bayi dengan berat badan seperti itu terkadang sulit untuk dilahirkan dan terkadang memiliki masalah kesehatan di kelak kemudian hari. Bayi besar adalah bayi yang lahir dengan berat badan 4 kg atau lebih. Bayi dengan berat seperti itu biasanya membuat ibu gembira karena dia terlihat montok, lucu. Namun demikian secara medis harus dicari apa penyebab bayi besar itu. Terdapat beberapa faktor yang seringkali menyebabkan ibu hamil memiliki bayi besar. Yang pertama adalah perawakan ibu. Ibu hamil yang tinggi besar seringkali akan memiliki bayi yang besar. Ibu hamil dengan perawakan kecil seringkali akan memiliki bayi yang lebih kecil. Dan kondisi ini tidak berbahaya. Yang kedua adalah ibu hamil dengan kencing manis. Ibu hamil dengan kencing manis seringkali akan memiliki bayi besar. Yang ketiga adalah ibu hamil dengan kegemukan. Yang keempat adalah ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun. Yang kelima adalah ibu hamil dengan kehamilan lewat waktu. Dan yang keenam adalah ibu hamil dengan riwayat kehamilan sebelumnya memiliki bayi besar. Ibu hamil dengan kecurigaan bayi besar seringkali sulit dideteksi. Namun pada umumnya, jika ibu hamil tersebut memiliki ukuran perut yang jauh lebih besar dibanding ibu hamil pada usia yang sama, dan dia tidak memiliki kehamilan kembar, maka biasanya ibu hamil ini memiliki bayi besar. Pemeriksaan yang paling peka dalam menaksir berat bayi adalah dengan pemeriksaan pengukuran tinggi puncak rahim dan juga pemeriksaan ultrasonografi. Pada kehamilan cukup bulan, di mana hasil pengukuran tinggi puncak rahim didapatkan angka di atas 40 cm, maka dapat dikatakan bahwa ibu hamil ini kemungkinan memiliki bayi besar. Pada pemeriksaan ultrasonografi untuk menaksir berat badan bayi, dipakai ukuran kepala bayi, lingkar perut bayi, dan panjang paha bayi. Pada kecurigaan bayi besar,
juga seringkali ditemukan cairan ketuban yang agak banyak. Bayi dengan perawakan besar biasanya kencingnya juga banyak dan akan menyebabkan ketuban juga lebih banyak dibanding kehamilan normal. Bayi besar seringkali memiliki komplikasi yang tidak ringan, baik pada ibu maupun bayi. Komplikasi pada ibu yang seringkali terjadi adalah yang pertama, kesulitan dalam melahirkan normal. Bayi besar seringkali menyebabkan kemacetan bahu, kemacetan persalinan, dan cedera pada jalan lahir ibu. Sehingga seringkali jika seorang dokter mencurigai ibu hamil dengan kecurigaan bayi besar, maka akan disarankan melahirkan dengan operasi sesar. Yang kedua adalah perdarahan setelah melahirkan. Bayi besar seringkali akan menyebabkan perdarahan setelah melahirkan, dikarenakan tonus otot rahim yang lembek dan juga cedera pada jalan lahir jika dilahirkan lewat persalinan normal pervaginam. Cedera pada jalan lahir itu bisa berupa cedera pada vagina, cedera pada bibir rahim, maupun cedera pada rahim. Dan perdarahan ini juga bisa perdarahan yang hebat dan bisa menyebabkan kematian, baik pada ibu maupun bayi. Kemudian komplikasi pada bayi antara adalah yang pertama, kemacetan bahu. Bayi besar seringkali menyebabkan kemacetan bahu pada saat persalinan normal vagina. Kepala bayi lahir lancar, tetapi kemudian terjadi kemacetan pada bahu janin. Kemacetan bahu ini seringkali sangat berbahaya, bisa menyebabkan cedera pada bayi dan juga gangguan pernapasan bayi sampai dengan kematian bayi. Yang kedua, bayi dengan berat badan berlebih seringkali memiliki kadar gula yang rendah setelah dilahirkan. Kondisi ini akan menyebabkan bayi lebih lama tinggal di rumah sakit untuk menstabilkan kadar gula darahnya. Yang ketiga, bayi besar seringkali juga berisiko memiliki darah tinggi, kencing manis, kegemukan, dan juga kadar kolesterol yang tinggi di kelak kemudian hari setelah dewasa. Kondisi kehamilan dengan bayi besar seringkali sulit dicegah. Namun demikian, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah ibu hamil dengan kencing manis sebaiknya mengontrol kadar gula darahnya dengan baik. Kondisi gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol akan menyebabkan ibu memiliki bayi besar dan juga berisiko memiliki komplikasi yang lain, misalkan preeklamsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan dan juga kematian janin dalam rahim. Yang kedua adalah berolahraga secara teratur pada saat hamil, misalkan dengan jalan sehat, jalan pagi sehat, ataupun dengan senam hamil. Yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan dengan cukup dan gizi yang seimbang. Kemudian yang keempat adalah memeriksakan kehamilan
secara rutin kepada dokter untuk memastikan kondisi ibu dan bayi sehat. Demikian pemaparan saya tentang kehamilan dengan bayi besar. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Sampai jumpa.